Halo sahabatku. Selamat datang kembali di channel Cerita Momo. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan rezekinya lancar ya. Sahabatku, pernah nggak sih kalian merasa diremehkan habis-habisan oleh keluarga sendiri, padahal kuncinya ada di tangan kalian? Cerita kali ini benar-benar bakal bikin emosi kalian campur aduk. Bayangkan, seorang istri yang tulus ingin menolong bisnis suami, malah dihina miskin, bodoh, dan disebut benalu oleh mertua dan iparnya. Tapi, jangan emosi dulu. Karena 10 menit kemudian, senyum mereka bakal hilang saat tahu siapa wanita yang mereka hina itu sebenarnya. Nah, sebelum kita masuk ke drama pembalasan dendam yang super memuaskan ini, Momi mau ajak kalian absen dulu nih. Yuk, tekan tombol like dan subscribe-nya sekarang juga biar nggak ketinggalan cerita seru lainnya. Terus, ramaikan kolom komentar di bawah ya. Tuliskan nama panggilan kalian, asal kota, dan ketik kata, hadir. Aku pengen tahu nih, sahabat setia Cerita Momo hari ini paling jauh dari kota mana aja? Sudah siap melihat mertua sombong kena mental? Oke, atur posisi duduk yang nyaman, dan mari kita mulai ceritanya. Suara piring yang diletakkan sedikit keras ke atas meja makan membuat Putri tersentak kaget. Ia buru-buru menundukkan wajahnya, menghindari tatapan tajam wanita parubaya yang duduk di kursi utama itu. Bu Ningsih menatap hidangan di depannya dengan pandangan menghina. Hanya ada sayur asem, sambal terasi, ikan asin, dan tempe goreng. Jauh dari standar kemewahan yang selalu ia agung-agungkan. "Ini apa, Putri?" tanya Bu Ningsih dengan nada dingin yang menusuk. "Kamu pikir kita ini keluarga susah? Kenapa makannya beginian? Mana daging rendang yang ibu minta kemarin?" Putri meremas ujung daster pudar yang dipakainya. "Maaf, Bu. Uang belanja dari Mas Awis sudah menipis. Putri harus berhemat supaya cukup sampai akhir bulan," jawabnya pelan. "Alasan?" sambar Saskia, adik ipar Putri yang baru saja keluar dari kamar sambil sibuk memoles kutek di kukunya. "Bilang saja kamu males masak yang ribet-ribet. Atau jangan-jangan uang belanja dari Mas Awis, kamu korupsi buat beli bedak murahanmu itu?" "Demi Allah, tidak, Sas. Aku tidak pernah mengambil sepeser pun," bantah Putri. Namun bantahannya hanya disambut dengusan sinis dari Saskia. Bu Ningsih menggeser piringnya dengan kasar, membuat kuah sayur sedikit tumpah. "Sudahlah. Hilang selera makan ibu. Kamu ini memang tidak berguna. Sudah numpang hidup di sini, tidak bawa harta apa-apa, masak yang benar saja tidak becus. Heran kenapa Awis bisa kepincut sama perempuan kampungan sepertimu." Putri hanya diam, menelan ludah yang terasa pahit. Hatinya nyeri, tapi ia sudah terbiasa. Tidak ada gunanya melawan. Di mata mertua dan iparnya, ia hanyalah istri tidak tahu diuntung yang beruntung dinikahi Awis, putra kebanggaan keluarga yang menjabat sebagai direktur perusahaan furnitur warisan mendiang ayahnya. Padahal, jika mereka tahu kenyataannya, mungkin Bu Ningsih akan sujud di kaki Putri saat ini juga. Di saku daster Putri, ponselnya bergetar pelan. Sebuah notifikasi masuk dari Pak Hadi, asisten pribadinya. "Bu Putri, dana sumbangan 2 miliar untuk panti asuhan di pinggiran kota sudah saya transfer sesuai instruksi Ibu. Laporan keuangan grup Raja Wali bulan ini juga sudah saya kirim ke email rahasia Ibu. Surplus 300%. Putri melirik sekilas ke layar ponselnya yang retak, lalu tersenyum tipis. Sangat tipis hingga tak ada yang menyadari. Di rumah ini, ia dihina karena tidak mampu membeli daging rendang. Padahal di luar sana, tanda tangannya bernilai miliaran rupiah. Ia adalah pemilik tunggal grup Raja Wali, raksasa investasi yang sedang ditakuti para pebisnis. Namun, Putri memilih menyembunyikan identitasnya demi menguji ketulusan cinta Awis dan keluarganya. Dan sejauh ini, hasilnya mengecewakan. "Kenapa senyum-senyum sendiri? Gila kamu?" tegur Saskia ketus. Belum sempat Putri menjawab, suara mobil terdengar memasuki halaman rumah. Itu mobil Awis. Namun, tidak seperti biasanya, suara deru mesin itu terdengar kasar, seolah pengemudinya sedang melampiaskan amarah pada pedal gas. Pintu depan terbuka. Awis masuk dengan wajah kusut, dasinya sudah longgar, dan rambutnya acak-acakan. Ia melempar tas kerjanya ke sofa ruang tamu, tanpa bicara sepatah kata pun. "Mas Awis sudah pulang?"
Putri bergegas menyambut suaminya, hendak mencium tangan. Mau dibuatkan teh hangat, Mas? Awis menepis tangan Putri pelan, tapi cukup menyakitkan. Gak usah. Aku lagi pusing. Jangan ganggu, ucapnya ketus sambil berjalan menuju meja makan. Bu Ningsih langsung mengubah ekspresinya menjadi cemas. Ia menghampiri putra kesayangannya itu. Kenapa? Wis? Kok mukanya ditekuk begitu? Ada masalah di kantor? Awis menghela napas panjang, lalu menghempaskan tubuhnya ke kursi. Hancur, Bu. Semuanya hancur. Supplier kayu utama kita memutus kontrak sepihak karena kita nunggak bayar 3 bulan. Sekarang produksi berhenti total. Kalau minggu depan kita tidak bisa kirim pesanan ke klien, kita kena denda penalti ratusan juta. Astaga, pekik Saskia. Terus gimana, Mas? Gajiku bulan ini aman kan? Aku udah pesan tas branded loh, Mas. Masa dibatalin? Kamu ini, bentak Awis, membuat Saskia terlonjak kaget. Ini pertama kalinya Awis membentak adiknya. Pikirkan perusahaan. Kita butuh dana segar minimal 50 miliar untuk menutupi semua utang dan memutar roda produksi lagi. Bank sudah menolak pengajuan kredit kita karena jaminan aset sudah habis. Wajah Bu Ningsih memucat. 50 miliar? Dari mana kita dapat uang sebanyak itu? Wis, rumah ini jangan sampai dijual ya. Ibu tidak mau pindah ke kontrakan. Aku juga bingung, Bu. Awis memijat pelipisnya. Satu-satunya harapan cuma investor. Tapi siapa yang mau investasi ke perusahaan yang nyaris bangkrut begini? Melihat kepanikan itu, Putri memberanikan diri mendekat. Ia meletakkan segelas air putih di depan Awis. Mas, diminum dulu. Tenangkan pikiranmu. Siapa tahu ada jalan keluar lain. Mungkin, kita bisa coba efisiensi dulu, atau jual aset yang tidak produktif. Bu Ningsih langsung melotot. Kamu diam saja. Tahu apa kamu soal bisnis? Lulusan SD saja sok ngasih saran ke direktur. Urus saja dapurmu, jangan ikut campur urusan laki-laki. Iya tuh, sok tahu banget. Timpal Saskia. Mending kamu pijitin Mas Awis sana, biar ada gunanya dikit. Putri menatap Awis, berharap suaminya itu membelanya. Namun, Awis hanya diam, meneguk air putih itu tanpa menatap Putri sama sekali. Sikap diam Awis adalah luka terbesar bagi Putri. Suami yang dulu berjanji akan melindunginya, kini tak lebih dari boneka ibunya. Sudahlah, Bu, Sas. Jangan marahi Putri terus. Tambah pusing aku dengarnya. Gumam Awis lemah, tapi bukan nada pembelaan. Itu hanya nada orang yang lelah mendengar keributan. Ibu cuma kesal. Wis, istrimu ini tidak tahu diri. Suami lagi pusing mikirin miliaran rupiah, dia malah kasih saran gak bermutu. Gerutu Bu Ningsih. Dengar ya, Wis. Ibu dengar kabar burung? Katanya grup Raja Wali lagi cari perusahaan lokal untuk diakuisisi. Kenapa kamu tidak coba ajukan proposal ke sana? Mendengar nama perusahaannya disebut, Putri sedikit terkejut, namun ia segera menguasai diri. Ia kembali menyibukkan diri membereskan piring kotor, sambil memasang telinga lebar-lebar. Grup Raja Wali, mata Awis sedikit berbinar, lalu kembali redup. Ah, mustahil, Bu. Mereka itu raksasa. CEO-nya misterius dan terkenal sadis kalau seleksi partner bisnis. Perusahaan kita yang sedang sakit, begini mana mungkin dilirik. Dicoba dulu dong, Mas. Seru Saskia bersemangat. Kalau kita berhasil gaet grup Raja Wali, derajat keluarga kita bakal naik lagi. Nanti Saskia yang bantu bikin proposalnya deh. Saskia kan jago kalau soal melobi. Putri menahan tawa getir dalam hati. Saskia? Melobi? Membuat laporan kas kecil saja adiknya itu sering salah hitung. Tapi Putri memilih bungkam. Ia ingin melihat sejauh mana kesombongan mereka akan membawa keluarga ini. Ya sudah, putus Awis akhirnya. Besok aku coba kontak orang dalam di sana. Doakan saja, Bu. Ini harapan terakhir kita. Pasti Ibu doakan, Nak. Ibu yakin kamu bisa. Kamu kan pintar, turunan almarhum Bapak. Puji Bu Ningsih sambil mengelus punggung Awis, lalu melirik sinis ke arah Putri yang sedang mencuci piring di dapur.
Beda sama yang di sana itu. Bisanya cuma ngabisin beras. Air mata Putri menetes satu, jatuh ke dalam busa sabun. Baiklah, batin Putri. Kalian menginginkan grup Raja Wali? Aku akan memberikannya. Tapi ingat, setiap keinginan ada harganya. Malam itu, saat semua orang sudah terlelap, Putri diam-diam mengirim pesan singkat kepada Pak Hadi. Besok, terima proposal dari perusahaan furnitur Cipta Karya. Jadwalkan pertemuan minggu depan. Aku ingin melihat pertunjukan sirkus mereka secara langsung. Balasan Pak Hadi datang secepat kilat. Siap, Bu Direktur. Sesuai perintah. Putri meletakkan ponselnya dan menatap langit-langit kamar yang suram. Di sampingnya, Awis tidur memunggunginya. Tidak ada ucapan selamat malam, tidak ada pelukan. Hanya ada dengkuran halus dari pria yang perlahan-lahan mulai ia pertanyakan kelayakannya. Permainan baru saja dimulai. Dan kali ini, Putri yang memegang kendali. Pagi itu, ketegangan di rumah Bu Ningsih terasa lebih pekat daripada kabut subuh. Awis mondar-mandir di ruang tengah sambil menelepon seseorang dengan nada tinggi, sementara Saskia sibuk mematut diri di depan cermin, mencoba berbagai macam blazer yang menurutnya paling modis untuk ke kantor. Saskia, kamu sudah siapkan laporan keuangan tahun lalu? Hari ini kita harus kirim draft awal ke perwakilan grup Raja Wali. Teriak Awis sambil mematikan panggilan teleponnya. Wajahnya merah pada menahan stres. Sudah, Mas. Ada di meja makan, dekat toples kerupuk. Jangan teriak-teriak kenapa sih? Bikin bedakku nggak rata aja, sahut Saskia santai, seolah nasib perusahaan yang di ujung tanduk bukanlah urusan besarnya. Putri yang sedang membereskan sisa sarapan melihat tumpukan berkas tebal tergeletak sembarangan di meja makan. Nalurinya sebagai seorang pebisnis ulung langsung bekerja. Tanpa sadar, tangannya tergerak untuk membuka halaman demi halaman laporan itu. Matanya yang tajam menyapu deretan angka dengan kecepatan kilat. Dalam hitungan detik, kening Putri berkerut. Ada yang tidak beres. Sangat tidak beres. Di kolom pengeluaran operasional divisi pemasaran, divisi yang dipimpin oleh Saskia, tercatat angka fantastis untuk pos, entertainment, akomodasi. Ratusan juta rupiah menguap setiap bulannya dengan keterangan yang samar. Sementara itu, grafik penjualan justru merosot tajam. Ini bukan sekadar kerugian bisnis biasa, ini kebocoran dana internal yang disengaja. Mas, panggil Putri pelan saat Awis mendekat ke meja makan untuk mengambil berkas itu. Awis menoleh cepat. Apalagi? Aku lagi buru-buru, Put. Jangan minta uang belanja dulu. Bukan soal uang, Mas. Putri menunjuk salah satu baris di laporan itu. Coba Mas lihat ini. Pengeluaran divisi Saskia bulan lalu mencapai 300 juta untuk entertainment klien. Tapi di laporan penjualan, tidak ada satupun klien baru yang masuk bulan itu. Ini rasio yang sangat tidak sehat, Mas. Sepertinya ada kebocoran dana yang harus segera diaudit sebelum diserahkan ke investor. Awis terdiam sejenak, matanya mengikuti telunjuk Putri. Ia baru menyadari angka bengkak itu. Namun, belum sempat Awis mencerna ucapan istrinya, sebuah tangan dengan kuku yang dicat merah menyambar berkas tersebut dengan kasar. Heh, lancang banget kamu ya, bentak Saskia. Matanya melotot tajam ke arah Putri. Siapa suruh kamu baca-baca dokumen rahasia perusahaan? Kamu itu cuma istri rumah tangga, tugasmu cuma ngurus kasur sama dapur. Jangan sok jadi akuntan. Aku cuma mengingatkan, Sas, jawab Putri tenang, meski hatinya bergemuruh. Angka itu tidak masuk akal. Kalau investor melihat ini, mereka akan langsung menolak proposal Mas Awis. Cash flow perusahaan sedang pendarahan hebat di divisimu. Jaga mulutmu ya. Saskia makin nyalang. Itu dana buat lobi klien di hotel bintang 5. Kamu orang miskin mana ngerti caranya entertain orang kaya? Tahunya cuma makan tempe, ya jelas kaget lihat angka segitu. Keributan itu memancing Bu Ningsih keluar dari kamarnya. Ada apa ini ribut-ribut pagi-pagi? Bikin darah tinggi ibu kumat saja. Ini loh, Bu. Si Putri lancang banget mengaudit laporanku. Dia nuduh aku korupsi uang perusahaan. Padahal aku kerja keras banting tulang buat bantu Mas Awis. Adu Saskia dengan nada manja yang dibuat-buat, memutarbalikkan fakta. Bu Ningsih langsung menatap Putri dengan tatapan jijik.
Ya ampun, Putri, Putri. Kamu itu sadar diri sedikit kenapa sih? Kamu itu lulusan apa? Kuliah saja tidak tamat karena orang tuamu tidak punya biaya. Kan? Sekarang berani-beraninya mengajari Saskia yang sarjana ekonomi. Tapi Bu, angkanya memang mencurigakan. Putri mencoba membela diri. Cukup, potong Bu Ningsih keras. Ia menoleh pada Awis. Wis, kamu dengar sendiri kan? Istrimu ini makin lama makin ngelunjak. Kemarin sok ngasih saran, sekarang malah memfitnah adikmu sendiri. Jangan-jangan dia iri sama kesuksesan Saskia. Awis tampak bimbang. Sejujurnya, ia juga merasa pengeluaran itu terlalu besar. Tapi melihat ibunya marah dan adiknya merajuk, keberaniannya menciut. Ia tidak mau menambah masalah di rumah saat kepalanya sudah mau pecah memikirkan utang. Sudahlah, Put, kata Awis akhirnya, suaranya dingin. Kamu tidak mengerti seluk-beluk operasional lapangan. Biaya lobi memang mahal. Jangan bikin suasana makin keruh. Saskia itu adikku, dia tidak mungkin merugikan perusahaan keluarganya sendiri. Saskia tersenyum penuh kemenangan sambil memeluk lengan ibunya. Dengar tuh. Mas Awis saja percaya sama aku. Kamu mending diam, urus tuh cucian numpuk di belakang. Putri menatap suaminya dengan tatapan nanar. Mas, aku bicara ini demi kebaikanmu. Grup Raja Wali itu sangat teliti. Auditor mereka tidak akan meloloskan laporan cacat seperti ini. Kalau Mas tetap nekat mengajukan ini, Mas akan dipermalukan. Diam, bentak Bu Ningsih. Kali ini sambil menggebrak meja makan hingga toples kerupuk bergetar. Kamu mendoakan suami kamu gagal? Istri macam apa kamu ini? Harusnya didukung, didoakan, bukan ditakut-takuti. Dasar pembawa sial. Minggir. Bikin sempit ruangan saja. Bu Ningsih mendorong bahu Putri, hingga wanita itu terhuyung mundur menabrak dinding. Awis menghela napas kasar, lalu mengambil tas kerjanya. Ayo, Sas, kita berangkat. Kita harus sampai kantor sebelum jam 8 untuk menyusun ulang presentasi. Bu, Awis berangkat dulu. Hati-hati, Nak. Jangan dengarkan omongan orang bodoh. Fokus saja sama tujuanmu, ucap Bu Ningsih lembut pada putranya, lalu kembali menatap Putri dengan sinis begitu mobil Awis menjauh. Dengar ya, Putri. Kalau sampai Awis gagal dapat investor gara-gara omongan sialmu tadi, Ibu tidak akan segan-segan mengusirmu dari rumah ini. Camkan itu. Putri tidak menjawab. Ia hanya berdiri mematung sambil memegangi bahunya yang sakit bekas dorongan mertuanya. Ia menatap kepergian mobil suaminya dengan pandangan kosong. Baiklah, Mas Awis, bisik Putri lirih setelah bayangan mobil itu menghilang di tikungan. Kamu lebih memilih percaya pada kebohongan adikmu daripada kejujuran istrimu. Jangan salahkan aku kalau nanti kamu jatuh terjerembab. Putri merogoh saku dasternya, mengambil ponsel bututnya. Ia mengetik pesan cepat untuk Pak Hadi. Hadi, saat tim auditor Raja Wali memeriksa berkas cipta karya nanti, fokuskan pemeriksaan pada pos pengeluaran pemasaran. Bongkar semua bukti transaksi fiktif di sana. Tapi jangan tolak proposalnya dulu. Biarkan mereka merasa di atas angin sampai hari penandatanganan. Tak lama kemudian, balasan masuk. Dimengerti, Bu. Kami akan buat mereka merasa menang sebelum menjatuhkannya. Putri meletakkan ponselnya, lalu mengambil sapu. Ia kembali menyapu lantai seolah-olah tidak terjadi apa-apa, seolah-olah ia hanyalah menantu bodoh yang tidak tahu apa-apa. Namun di dalam hatinya, api pembalasan mulai menyala, menunggu waktu yang tepat untuk membakar habis kesombongan orang-orang yang telah menginjak harga dirinya. Suasana di kantor Cipta Karya pagi itu lebih mirip pasar yang rusuh daripada tempat kerja profesional. Beberapa pria berbadan tegap dengan seragam bertuliskan pihak leasing mondar-mandir menempelkan stiker merah besar bertuliskan, disita, pada mesin-mesin fotokopi, komputer, hingga beberapa kendaraan operasional di parkiran. Karyawan hanya bisa berbisik-bisik ketakutan di sudut ruangan, sementara Awis berdiri mematung di tengah kekacauan itu dengan wajah pucat pasi. Ponselnya terus berdering, panggilan dari vendor-vendor lain yang menagih pembayaran, namun tak satu pun berani ia angkat. Jantungnya serasa mau copot setiap kali melihat stiker merah baru ditempelkan. Pak Awis, kalau minggu depan angsuran pokok tidak masuk, kami terpaksa menyegel gedung ini,
Ancam ketua tim eksekusi itu sebelum pergi meninggalkan tumpukan surat peringatan di meja resepsionis. Awis pulang ke rumah lebih awal hari itu, membawa aura keputusasaan yang begitu pekat. Begitu melihat mobil putranya masuk garasi di jam kerja, Bu Ningsih yang sedang bersantai menonton televisi langsung merasakan firasat buruk. "Kenapa pulang jam segini, Wis? Mukamu kok kayak mayat begitu?" tanya Bu Ningsih panik sambil memegang dada. Awis menjatuhkan dirinya ke sofa, menatap langit-langit dengan tatapan kosong. "Aset kantor mulai disita, Bu. Mobil operasional diambil. Komputer admin diambil. Kalau minggu depan nggak ada dana masuk, gedung kantor disegel. Kita habis, Bu. Habis." Mendengar itu, Bu Ningsih langsung lemas. Tubuhnya merosot di sandaran sofa, napasnya tersengal-sengal dramatis. "Ya Allah, mati aku. Mau ditaruh di mana muka ibu kalau tetangga tahu kita bangkrut? Wis, lakukan sesuatu. Jangan diam saja kayak orang bego." Putri yang mendengar keributan itu tergopoh-gopoh datang dari dapur membawa segelas teh hangat. "Mas, diminum dulu. Ibu juga, tenang dulu ya, nanti tensinya naik." "Jangan sok peduli kamu," sentak Bu Ningsih, menepis gelas yang disodorkan Putri hingga airnya tumpah membasahi karpet. "Ini semua gara-gara kamu bawa sial masuk rumah ini. Semenjak Awis nikah sama kamu, rezeki anakku seret. Dasar wanita pembawa petaka." Putri memejamkan mata sejenak, menahan perih di hatinya. Lagi-lagi dia yang disalahkan atas ketidakbecusan mereka mengelola bisnis. Ia baru saja hendak memungut pecahan gelas ketika suara klakson mobil terdengar nyaring dari luar, disusul suara langkah kaki yang berlari terburu-buru. "Mas Awis. Ibu. Berita gembira." Saskia menghambur masuk ruang tamu dengan napas memburu, tapi wajahnya berseri-seri. Di tangannya ada sebuah tablet yang layarnya masih menyala. Awis menoleh lemah. "Apalagi, Sas? Kalau soal tagihan kartu kreditmu, Mas nggak punya uang." "Bukan. Ini soal hidup mati kita." Saskia mengguncang bahu kakaknya. "Barusan aku dapat email balasan dari sekretariat grup Raja Wali. Proposal kita lolos tahap seleksi administrasi. Mereka tertarik untuk due diligence dan kemungkinan besar akan menyuntikkan dana." Hening sejenak. Mata Awis yang tadinya redup mendadak terbelalak lebar. "Kak, kamu serius? Sas? Jangan bercanda. Lihat sendiri nih." Saskia menyodorkan tabletnya ke wajah Awis. "Mereka bilang profil bisnis kita punya potensi, dan CEO mereka sendiri yang akan meninjau langsung minggu depan." Bu Ningsih yang tadinya pura-pura mau pingsan mendadak duduk tegak. Wajahnya segar bugar seketika. "Alhamdulillah. Benarkan kata ibu? Doa ibu tembus ke langit. Grup Raja Wali itu kan perusahaan investasi nomor 1 sekarang. Kalau mereka masuk, bukan cuma utang lunas, kita bisa jadi konglomerat lagi." Awis membaca email itu berulang-ulang dengan tangan gemetar. "Gila, ini keajaiban. Padahal laporan keuangan kita berantakan. Kok bisa lolos ya?" "Ya karena aku yang bikin narasi proposalnya dong, Mas. Pintarkan aku," klaim Saskia dengan bangga, padahal ia hanya menyalin draft lama. CEO grup Raja Wali pasti orangnya visioner banget. Dia bisa lihat potensi emas di balik kesulitan kita. Beda banget sama orang-orang picik yang bisanya cuma nakut-nakutin. Sindir Saskia sambil melirik sinis ke arah Putri yang sedang mengepel tumpahan teh di lantai. Putri tetap menunduk, menyembunyikan senyum penuh arti di bibirnya. "Visioner?" batin Putri. "Bukan visioner, Saskia. Aku meloloskan kalian hanya untuk melihat seberapa tinggi kalian bisa terbang sebelum aku jatuhkan." "Ibu dengar, CEO grup Raja Wali itu wanita, ya?" tanya Bu Ningsih antusias, matanya berbinar membayangkan tumpukan uang. "Iya, Bu," katanya si wanita misterius, jarang tampil di publik, tapi tangannya dingin banget. Apa yang dia sentuh jadi emas. Jelas Saskia sok tahu. Pasti dia wanita berkelas, cantik, pintar, dan elegan. Nggak kayak. Saskia sengaja menggantung kalimatnya sambil menendang pelan kaki Putri yang sedang berjongkok di dekatnya. "Nggak kayak pembantu di rumah ini." "Jelas bedalah, Sas," cibir Bu Ningsih. "Wanita karir sekelas CEO Raja Wali itu pasti high class. Baunya saja pasti bau uang,
bukan bau bawang. Duh, ibu jadi nggak sabar mau ketemu. Kita harus sambut dia sebaik mungkin. Jangan sampai bikin malu. Awis mengangguk mantap, semangatnya kembali membara. Benar, Bu. Kita harus renovasi kantor sedikit. Cat ulang lobi, ganti sofa tamu yang sudah sobek. Kita harus berikan kesan kalau cipta karya itu profesional. Tapi uangnya dari mana? Mas? Kas kan kosong, tanya Saskia. Gadaikan saja perhiasan ibu yang tersisa. Seru Bu Ningsih tanpa ragu. Atau cari pinjaman kilat. Nggak masalah bunga tinggi, toh sebentar lagi dana miliaran dari Raja Wali cair. Ini investasi, wis, demi gengsi kita di depan calon dewa penolong. Putri berhenti mengepel sejenak. Ia miris mendengar percakapan itu. Mereka rela berutang lagi hanya untuk memoles kulit luar demi mengesankan orang asing. Sementara istri dan menantu sendiri yang ada di depan mata diperlakukan lebih rendah dari keset kaki. Mas, Putri memberanikan diri bersuara pelan. Apa tidak sebaiknya jujur saja pada investor tentang kondisi sebenarnya? Kalau mereka tahu kita memanipulasi tampilan kantor, nanti malah. Diam kamu, potong Bu Ningsih tajam. Kamu itu maunya apa sih? Mau lihat suami kamu hancur? Orang bodoh dilarang kasih pendapat di rapat direksi keluarga. Sana ke dapur, masak air lagi. Gelas pecah tadi potong dari uang belanja kamu. Awis menatap Putri dingin. Put, tolong jangan rusak suasana. Kamu nggak ngerti strategi bisnis. Image itu segalanya. Putri mengangguk pelan, lalu berdiri membawa ember pel dan pecahan gelas ke belakang. Di dapur yang sepi, ia meletakkan ember itu dan menarik napas panjang. Hatinya perih, tapi tekadnya makin bulat. Ia mengambil ponselnya kembali. Ada pesan masuk dari Pak Hadi. Bu, mereka sudah merespons undangan pertemuan. Pihak Cipta Karya meminta jadwal kunjungan dipercepat. Mereka terdengar sangat putus asa tapi berusaha terdengar elit. Putri mengetik balasan dengan jari yang lincah, terima permintaannya. Beri mereka harapan setinggi langit. Biarkan mereka merasa sudah menang. Oh ya, pastikan kamu bilang pada mereka bahwa CEO Raja Wali sangat benci kebohongan, tapi sampaikan dengan bahasa diplomatis yang pasti tidak akan dimengerti oleh otak dangkal Saskia. Putri menekan tombol kirim. Di ruang tengah, tawa bahagia Bu Ningsih, Awis, dan Saskia terdengar membahana. Mereka tertawa di atas bom waktu yang tombol pemicunya ada di tangan wanita yang baru saja mereka usir ke dapur. Nikmatilah tawanya sekarang, Bu, Mas Awis, gumam Putri sambil menyalakan kompor. Karena minggu depan, kalian akan lupa caranya tersenyum. Kantor Cipta Karya yang biasanya suram kini berubah drastis layaknya lokasi syuting film. Bau cat baru menyeruak tajam di udara, bercampur dengan aroma pengharum ruangan lavender yang disemprotkan secara berlebihan. Di lobi, para pekerja sibuk mengganti sofa kulit sintetis yang sudah retak dengan sofa bludru mewah sewaan. Pot-pot bunga anggrek bulan imitasi berjejer rapi di sepanjang koridor, mencoba menutupi noda lembab di dinding yang catnya mengelupas. Bu Ningsih berdiri di tengah lobi sambil berkacak pinggang, lagaknya persis mandor proyek yang galak. Geser ke kiri sedikit. Jangan miring. Itu lukisan abstrak mahal. Sewanya per jam, jangan sampai lecet. Teriak Bu Ningsih pada dua orang pekerja yang sedang menggantung lukisan besar. Bu, ini uang sewa furnitur dan dekorasi sudah jatuh tempo besok loh. Uang dari hasil gadai kalung berlian ibu cuma cukup buat bayar tukang cat. Bisik Awis dengan wajah cemas. Keringat dingin mengucur di pelipisnya. Ia baru saja menandatangani surat utang baru dengan bunga mencekik dari seorang rentenir kenalan Saskia, demi menutupi biaya, makeover, kantor ini. CK, kamu ini bawel amat sih, wis? Bu Ningsih mendecakkan lidah. Pikirkan hasil akhirnya. Begitu CEO Raja Wali masuk sini dan lihat kantor kita Bonafide, dia pasti langsung tanda tangan kontrak. Uang 50 miliar cair, utang-utang receh begini MAH lewat. Ini namanya branding, wis. Branding. Saskia muncul dari ruang rapat dengan senyum lebar, membawa beberapa lembar brosur catering. Bu, Mas, aku sudah pesan catering premium buat jamuan makan siang nanti. Menunya western semua, wagyu steak, salmon and croûte, sama dessertnya macaron dari Prancis. Biar kelihatan kelas kita internasional.
Awis melotot. Saskia, itu kan mahal sekali. Kenapa nggak pesan nasi kotak restoran Padang saja yang paket VIP? Kas kita sudah minus. Sas? Ih, Mas Awis kampungan. Cibir Saskia. Masa investor kelas kakap dikasih rendang? Nanti dikira kita mau selamatan. Pokoknya harus western biar cocok sama lidah orang kaya. Tenang aja, tagihannya aku minta tempo 2 minggu. Kalau mereka nagih, bilang aja prosedur pencairan dana lagi diproses. Di sudut ruangan, Putri yang baru saja datang mengantarkan makan siang rantang untuk suaminya, hanya bisa menggelengkan kepala melihat tingkah pola mertua dan iparnya. Mereka sedang membangun istana pasir di tepi pantai yang sedang pasang. Megah, tapi rapuh. Putri berjalan mendekati Awis yang sedang memijat keningnya di pojok ruangan, menjauh dari hiruk-pikuk ibunya. Mas, makan dulu. Aku bawakan sayur lodeh kesukaanmu, ucap Putri lembut sambil menyodorkan rantang. Awis menatap rantang itu dengan tatapan kosong, lalu menatap wajah istrinya. Ada gurat kelelahan yang nyata di wajah tampan itu. Taruh saja di situ, Put, aku nggak nafsu makan. Putri tidak menyerah. Ia duduk di kursi sebelah Awis. Mas, apa Mas yakin dengan cara ini? Memoles kantor, menyewa barang mewah, menyajikan makanan mahal ini semua hanya topeng. Mas, kalau tim audit Raja Wali jeli, mereka akan tahu dalam 5 menit bahwa ini semua palsu. Awis menoleh tajam. Maksud kamu apa? Maksudku, Mas, Putri menatap lekat mata suaminya, mencoba menyalurkan sedikit keberanian. Kejujuran itu mata uang yang paling berharga di depan investor sejati. Bilang saja kondisi sebenarnya. Bahwa Cipta Karya punya potensi, punya sejarah bagus, tapi sedang stuck karena masalah cash flow. Investor yang baik akan menghargai transparansi itu, daripada disuguhi kemewahan palsu. Untuk sesaat, Awis tampak tertegun. Kata-kata Putri terdengar masuk akal. Hati kecilnya pun menjeritkan hal yang sama. Ia lelah berpura-pura kaya saat dompetnya kosong melompong. Namun, sebelum Awis sempat menjawab, suara melengking Bu Ningsih memecah momen itu. Heh, kamu ngomong apa lagi sama suami kamu? Mau ngeracunin pikiran Awis lagi? Bu Ningsih datang dengan langkah menghentak. Ia menatap rantang di meja dengan jijik. Bawa pulang makanan kampungan itu. Nanti bau terasi menyebar di kantor yang sudah wangi ini. Bikin malu kalau investor datang lebih awal. Bu, Putri cuma menyarankan supaya Mas Awis jujur. Jujur, jujur. Makan tuh jujur. Potong Bu Ningsih kasar. Dunia bisnis itu nggak senaif otak udangmu itu, Putri. Di sini yang dilihat itu casingnya dulu. Kalau casingnya gembel, siapa yang mau lihat isinya? Kamu pikir CEO Raja Wali mau investasi ke gubuk reot? Mikir. Saskia ikut nimbrung sambil mengipas-ngipas wajahnya dengan brosur catering. Tahu nih, Mbak Putri, mending Mbak pulang deh. Keberadaan Mbak di sini tuh ngerusak pemandangan estetik kantor. Nanti kalau ada tamu lihat istri direktur utama penampilannya lusuh begini, jatuh deh harga diri Mas Awis. Awis menunduk, menghindari tatapan Putri. Ia kembali memilih jalan yang mudah, jalan yang ditunjuk ibunya. Put, mending kamu pulang saja ya. Bawa lagi rantangnya. Nanti aku makan di rumah kalau sempat. Di sini lagi ribet, jangan nambah beban pikiran. Kalimat itu, jangan nambah beban pikiran, menghunjam dada Putri lebih dalam daripada makian Bu Ningsih. Istrinya, yang tulus peduli, dianggap beban. Sementara ibu dan adiknya yang menjerumuskannya ke lubang utang, dianggap penasihat emas. Putri bangkit berdiri, merapikan rantangnya dengan tenang. Wajahnya datar, tidak ada lagi air mata. Air matanya sudah kering untuk pria ini. Baik, Mas. Aku pulang. Semoga sandiwara kalian sukses, ucap Putri dingin. Saat berjalan keluar lobi, Putri sempat berpapasan dengan kurir bunga yang membawa papan bunga besar bertuliskan, "Selamat datang grup Raja Wali." Putri tersenyum sinis. Begitu sampai di luar gedung, Putri mengeluarkan ponsel keduanya yang canggih dari dalam tas belanja pasarnya. Ia menelepon Pak Hadi. Halo, Pak Hadi. Siap, Bu Putri. Ada instruksi? Tim advance yang akan datang besok untuk survei lokasi.
pastikan mereka memeriksa semuanya secara detail. Cek label harga di bawah sofa, cek vendor catering yang belum dibayar, dan cek surat kepemilikan lukisan di dinding. Catat semuanya dalam laporan penilaian. Baik, Bu. Apakah Ibu ingin kami langsung membatalkan pertemuan? Jangan, jawab Putri cepat. Biarkan pertemuan tetap berjalan sesuai jadwal. Aku ingin melihat wajah mereka saat Dewa Penolong, yang mereka tunggu-tunggu itu datang dan membuka semua topeng mereka satu persatu. Biarkan mereka terbang setinggi-tingginya, Hadi. Karena semakin tinggi mereka terbang, semakin sakit rasanya saat jatuh. Putri menutup telepon dan menaiki angkot yang lewat di depan kantor suaminya. Di dalam angkot yang panas dan pengap, sang CEO triliuner itu duduk berimpitan dengan penumpang lain. Sementara di gedung mewah di belakangnya, keluarganya sedang sibuk memuja bayangannya tanpa menyadari bahwa pemilik bayangan itu baru saja mereka usir. Mall mewah di pusat kota itu tampak berkilauan di bawah sorotan lampu kristal gantung raksasa. Etalase butik-butik branded memamerkan manekin dengan busana yang harganya setara dengan biaya hidup satu keluarga selama setahun. Di salah satu butik ternama, Bu Ningsih sedang berdiri di depan cermin besar, mematut diri dengan setelan blazer berwarna merah marun yang terlihat sangat mencolok. Bagaimana, Wis? Ibu terlihat seperti pengusaha sukses. Kan? Wibawanya sudah dapat belum? Tanya Bu Ningsih sambil berputar-putar genit, mengabaikan label harga yang menjuntai di lengan bajunya. Tertera angka 7 juta rupiah di sana. Awis menelan ludah, tangannya meremas dompet kulitnya yang semakin tipis. Bagus sih, Bu. Tapi harganya, apa tidak ada yang lebih murah? Kartu kredit Awis sudah over limit gara-gara bayar sewa dekorasi kantor kemarin. Aduh, Awis. Sela Saskia yang baru keluar dari ruang ganti dengan menenteng 3 pasang dress mahal. Jangan pelit kenapa sih? Ini investasi penampilan. Kalau kita pakai baju Tanah Abang ketemu CEO Raja Wali, yang ada kita diketawain. CEO itu matanya jeli, Wis. Dia bisa bedain mana kain sutra asli, mana polyester kiloan dari jarak 10 meter. Bu Ningsih mengangguk setuju, matanya berbinar menatap pantulan dirinya. Benar kata adikmu, kita harus terlihat selevel dengan mereka. Gesek saja kartu cadanganmu yang dari Bank B itu. Nanti kalau dana cair, kita lunasi semua plus bunganya. Bungkus ini, Mbak, sekalian sama sepatu yang di sana. Perintah Bu Ningsih pada pelayan toko yang tersenyum lebar melihat mangsa empuk. Awis hanya bisa pasrah menyerahkan kartu kreditnya dengan tangan gemetar. Dalam hati ia berdoa semoga mesin edisi itu tidak menolak transaksinya. Bunyi, "Aprofet," dari mesin itu terdengar seperti vonis hukuman mati baginya, menambah jeratan utang yang melilit lehernya. Namun, melihat senyum ibunya yang merekah, ia merasa sedikit lega. Setidaknya ibunya bahagia. Sementara itu, di rumah yang sepi, Putri sedang berlutut di lantai dapur, membersihkan kerak gosong di pantat panci. Tangannya yang putih dan halus kini memerah terkena sabun keras. Tidak ada AC dingin atau lampu kristal di sini, hanya kipas angin tua yang berputar malas dan suara tikus yang mencicit di plafon. Putri menghentikan kegiatannya sejenak saat ponsel di saku dasternya bergetar. Sebuah notifikasi berita bisnis muncul di layarnya. Grup Raja Wali siap ekspansi besar-besaran, CEO misterius dikabarkan turun gunung. Putri tersenyum miris. Orang-orang di luar sana membicarakan kehebatan dirinya, sementara di rumah ini, ia diperlakukan tak lebih dari seorang upik abu. Tak lama kemudian, suara mobil Awis terdengar memasuki garasi. Putri buru-buru mencuci tangan, merapikan rambutnya yang sedikit berantakan, dan berlari kecil menuju pintu depan untuk menyambut mereka. "Assalamualaikum, Mas, Bu," sapa Putri ramah sambil membuka pintu. Namun, tidak ada jawaban salam. Bu Ningsih melenggang masuk melewatinya begitu saja, sambil menenteng 2 tas belanja besar bermerek Louis Vuitton. Saskia menyusul di belakangnya dengan 3 tas Zara dan H&M, wajahnya berseri-seri penuh kemenangan. Awis masuk terakhir, membawa sisa belanjaan dengan wajah lelah. "Minggir, jangan halangi jalan. Panas nih," gerutu Bu Ningsih sambil menghempaskan pantatnya ke sofa empuk. "Putri, mana air dingin? Kamu nggak lihat kami keringatan habis meeting persiapan?" Padahal mereka baru pulang belanja, bukan rapat. Tapi bagi Bu Ningsih, belanja adalah bagian dari strategi bisnis.
Putri bergegas ke dapur dan kembali dengan nampan berisi 3 gelas es jeruk. Silakan, Bu, Mas, Sas. Saskia menyeruput minumannya rakus, lalu mulai membongkar belanjaannya di karpet ruang tamu. Gila ya, dress ini cantik banget. Besok pas ketemu CEO Raja Wali, aku bakal pakai ini. Siapa tahu aku dilirik terus diangkat jadi asisten pribadinya. Gajinya pasti dolar. Bu Ningsih tertawa renyah. Cocok, Sas. Kamu kan cantik, pintar lagi. Siapa tahu malah kamu dijodohkan sama salah satu direkturnya. Harta kita bakal 7 turunan gak habis. Putri berdiri canggung di sudut ruangan, memperhatikan tumpukan baju baru yang berkilauan itu. Ia melirik ke arah Awis, berharap suaminya membelikannya sesuatu. Sekecil apapun, mungkin sepotong daster baru atau jilbab sederhana. Namun Awis bahkan tidak menatapnya. Pria itu sibuk memijat kaki ibunya. Oh ya, Putri, panggil Bu Ningsih tiba-tiba, suaranya berubah tajam. Ia melempar sebuah kemeja mahal berwarna biru laut dan celana bahan hitam ke arah Putri. Kain itu mendarat tepat di wajah Putri sebelum jatuh ke lantai. Ambil itu. Itu setelan jas Mas MU buat besok. Sama dress Saskia dan blazer ibu. Setrika semuanya sekarang. Ingat, pakai setrika uap, jangan setrika biasa. Kalau sampai ada yang gosong atau mengkilap karena kepanasan, ibu potong tangan kamu. Putri memungut pakaian itu dengan hati bergetar. Baik, Bu, tapi Mas Awis tidak membelikan Putri baju untuk besok? Katanya semua keluarga inti harus hadir menyambut investor. Sontak tawa meledak dari mulut Saskia. Ia tertawa begitu keras sampai memegangi perutnya. Hahaha. Aduh, perutku sakit. Mbak Putri ngaca dong. Situ mau ikut nyambut investor? Pakai apa? Daster bolong itu? Bu Ningsih menatap Putri dengan tatapan merendahkan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dengar ya, Putri. Besok itu acara kelas atas. Tamu yang datang itu orang-orang VVIP. Kalau kamu ikut muncul dengan tampang lusuh begitu, kamu cuma bakal jadi noda di pemandangan indah kantor kami. Bikin malu. Tapi, Bu, saya kan istri Mas Awis. Justru karena kamu istri Awis, kamu harus tahu diri. Potong Bu Ningsih sadis. Tugasmu besok bukan ikut salaman sama investor. Tugasmu besok adalah siapkan sarapan pagi-pagi buta, siapkan sepatu kami sampai mengkilap, dan pastikan rumah bersih saat kami pulang bawa kontrak miliaran itu. Mengerti? Putri menoleh ke Awis, tatapannya memohon pembelaan terakhir. Mas? Awis menghela napas panjang, tampak terganggu dengan drama ini. Put, nurut saja kata ibu kenapa sih? Lagian kamu gak punya baju formal yang layak. Nanti kalau ditanya investor kamu siapa, aku bingung jawabnya. Masa aku bilang istri direktur penampilannya kayak pembantu? Sudahlah, kamu di rumah saja besok. Doakan kami dari jauh. Hati Putri hancur berkeping-keping. Bukan karena tidak dibelikan baju, tapi karena suaminya sendiri malu mengakui keberadaannya. Di mata Awis, ia hanyalah aib yang harus disembunyikan. Baik, Mas. Saya mengerti, ucap Putri pelan, suaranya hampir tak terdengar. Ia memeluk tumpukan baju mahal itu erat-erat, lalu berbalik menuju ruang setrika di belakang. Air matanya tidak tumpah. Rasa sakit itu sudah melampaui ambang batas air mata, berubah menjadi dingin yang membeku di dada. Di ruang setrika yang sempit, Putri menyalakan setrika uap. Uap panas mendesis keluar, seolah mewakili amarah yang ia pendam. Ia meletakkan kemeja biru Awis di papan setrika. Kemeja seharga 3 juta rupiah, dibeli dengan uang utang, untuk dipakai suaminya bertemu dengan dirinya, sang pemilik uang. Putri mengelus kain halus itu. Mas Awis, bisiknya lirih pada kemeja kosong itu. Besok, saat kamu memakai baju ini, kamu akan merasa gagah dan percaya diri. Kamu akan merasa seperti raja. Tapi ingatlah, raja tanpa ratu yang bijaksana hanyalah seorang badut yang memakai mahkota. Ia beralih ke blazer merah milik Bu Ningsih. Dan ibu ingin terlihat seperti pengusaha sukses? Besok, aku akan pastikan ibu mendapatkan panggung yang ibu inginkan. Panggung di mana semua topeng ibu akan terlepas. Malam itu,
Putri menyetrika hingga larut malam. Setiap lipatan baju yang ia haluskan adalah simbol kesabarannya yang perlahan menipis. Sementara di kamar utama, Bu Ningsih, Awis, dan Saskia tidur nyenyak, bermimpi tentang tumpukan uang dan kejayaan semu, tanpa menyadari bahwa Dewa Penolong yang mereka nantikan sedang menyetrika baju kebesaran mereka di ruangan pelayan yang pengap. Matahari pagi itu bersinar terik seolah ikut memanaskan suasana di kediaman Bu Ningsih. Sejak subuh, rumah itu sudah gaduh seperti pasar. Aroma parfum menyengat bercampur dengan bau hairspray memenuhi ruang tengah. Bu Ningsih berdiri tegak di depan cermin besar ruang tamu, mematut blazer merah marun mahalnya sambil memutar-mutar tubuh, memastikan tidak ada satupun kerutan yang terlihat. Saskia, kamu sudah siap belum? Jangan dandan terus, nanti kita telat. Ingat, first impression itu segalanya, teriak Bu Ningsih melengking. Saskia keluar dari kamar dengan dres selutut yang memamerkan kaki jenjangnya, berjalan lenggak-lenggok seakan karpet ruang tamu itu adalah catwalk. Sudah dong, Bu. Lihat nih, Saskia sudah kayak sekretaris di drama Korea kan? Pasti CEO Raja Wali langsung terpesona. Awis muncul terakhir, tampak gagah dengan kemeja biru laut yang semalam disetrika Putri dengan penuh perasaan. Namun, wajahnya tegang. Tangannya gemetar saat merapikan dasi. Mana berkas proposalnya? Wis, jangan sampai ketinggalan. Itu nyawa kita. Tanya Bu Ningsih sambil memakai kacamata hitamnya, meski mereka masih di dalam rumah. Ada di meja kerja, Bu. Tumpukan map warna biru, jawab Awis gugup sambil menyambar kunci mobil. Ia berlari kecil ke ruang kerjanya, menyambar map biru yang tergeletak paling atas, lalu bergegas keluar. Ayo berangkat. Jalanan macet, kita nggak boleh bikin investor nunggu. Tanpa berpamitan pada Putri yang berdiri di ambang pintu dapur, mereka bertiga masuk ke dalam mobil. Mesin menderu, dan sedan hitam itu melesat pergi meninggalkan kepulan debu. Putri hanya menatap nanar. Tidak ada ucapan, doakan kami, atau sekadar lambaian tangan. Ia benar-benar dianggap angin lalu. Sambil menghela napas panjang, Putri berbalik masuk untuk membereskan kekacauan yang mereka tinggalkan. Bekas tisu rias berserakan di meja, cangkir kopi setengah minum, dan sisa sarapan yang tak disentuh. Saat Putri mengangkat tumpukan koran di meja kerja Awis untuk dibuang, matanya tertumbuk pada sebuah map lain yang tertutup koran itu. Map warna merah. Jantung Putri berdegup kencang. Ia membukanya. Isinya adalah final proposal, revisi terakhir lengkap dengan lampiran data keuangan yang sudah dipoles oleh Saskia, meski tetap penuh manipulasi. Lalu, map apa yang dibawa Awis tadi? Ingatan Putri melayang ke map biru yang disambar suaminya. Itu adalah arsip lama tahun lalu yang berisi data proyek gagal. Jika Awis mempresentasikan itu di depan tim auditor Raja Wali, bukan hanya ditolak, mereka akan dianggap menghina karena menyajikan data kadaluarsa. Astaga, Mas Awis, gumam Putri panik. Meski hatinya sakit diperlakukan bak pembantu, naluri seorang istri, dan rasa tanggung jawab profesionalnya sebagai pebisnis, tiba-tiba mengambil alih. Ia tidak bisa membiarkan suaminya mempermalukan diri sendiri dengan kesalahan sepele seperti ini. Jika cipta karya ingin hancur, biarlah hancur karena kebobrokannya sendiri, bukan karena kesalahan teknis bodoh membawa berkas. Tanpa pikir panjang, Putri menyambar map merah itu. Ia berlari keluar rumah. Mobil Awis sudah tidak terlihat. Putri tidak punya kendaraan. Motor satu-satunya dibawa Awis untuk operasional kantor. Putri berlari ke pangkalan ojek di ujung gang dengan napas memburu. Daster batiknya yang lusuh berkibar ditiup angin, kakinya hanya beralaskan sandal jepit tipis. Bang! Ojek! Bang! Ke kantor Cipta Karya di Jalan Sudirman. Cepetannya, Bang! Darurat! Seru Putri pada tukang ojek yang sedang menyeruput kopi. Waduh, Neng! Sudirman macet parah jam segini. Yakin mau ngebut? Saya bayar 2 kali lipat. Tolong, Bang, ini menyangkut hidup mati suami saya, desak Putri. Motor bebek tua itu pun melaju membelah kemacetan kota. Panas matahari menyengat kulit Putri tanpa ampun. Debu jalanan menempel di wajahnya yang berminyak dan tanpa riasan. Rambutnya yang diikat asal-asalan mulai acak-acakan diterpa angin. Namun, Putri tidak peduli.
Ia mendekap map merah itu di dadanya seolah itu adalah benda paling berharga di dunia. Setelah 30 menit berjibaku dengan kemacetan, motor ojek berhenti tepat di depan gedung Cipta Karya. Gedung itu tampak berbeda hari ini. Spanduk selamat datang terpasang megah. Karangan bunga berjejer rapi. Satpam berseragam baru berdiri tegak di pintu masuk. Putri turun dari motor, membayar tukang ojek dengan uang recehan terakhir dari dompet belanjanya, lalu berlari menuju lobi kaca yang berkilauan. Di dalam lobi yang dingin ber-AC, Saskia sedang sibuk memarahi seorang cleaning service karena ada noda setitik di lantai marmer. "Kamu buta ya? Itu ada noda kopi. Pel sekarang. Kalau investor lihat ini, saya pecat kamu detik ini juga," bentak Saskia, suaranya menggema di lobi yang hening. Saat itulah, pintu kaca otomatis terbuka. Putri melangkah masuk dengan napas tersengal-sengal. Penampilannya sangat kontras dengan kemewahan palsu di sekitarnya. Wajahnya merah karena panas, keringat mengalir di pelipis, dan dasternya tampak kusam di bawah sorotan lampu chandelier. Saskia menoleh dan matanya melotot seakan mau keluar. Ia ternganga tak percaya. Bukan karena kasihan, tapi karena murka. "Ya ampun," pekik Saskia histeris. Ia bergegas menghampiri Putri dengan langkah menghentak. Sepatu hak tingginya berbunyi tak-tak keras di lantai. "Ngapain kamu kesini?" teriak Saskia tepat di depan wajah Putri. "Kamu gila ya? Lihat penampilanmu. Kamu mau bikin malu kita di depan tamu VVIP? Kamu mau dikira pengemis masuk kantor?" Putri mencoba mengatur napasnya. "Sas, dengar dulu. Mas Awis berkasnya salah." "Alasan?" potong Saskia kasar. Ia menatap jijik ke arah sandal jepit Putri yang kotor terkena debu jalanan. "Kamu pasti sengaja kan mau nyusul ke sini karena iri nggak diajak? Atau kamu mau minta uang belanja lagi? Dasar kampungan. Nggak tahu tempat." Keributan itu menarik perhatian beberapa staf kantor yang sedang bersiap. Mereka berbisik-bisik melihat istri bos mereka diperlakukan seperti itu. "Saskia, tolong panggil Mas Awis. Ini penting sekali." Putri menyodorkan map merah di tangannya. Mas Awis bawa map biru, itu arsip lama. "Ini yang benar. Kalau Mas Awis presentasi pakai yang biru, kalian bakal ditertawakan." Saskia menepis tangan Putri kasar, hingga map itu hampir jatuh. "Halah, sok tahu kamu. Mas Awis itu direktur, dia nggak mungkin salah. Kamu tuh yang cari-cari perhatian. Pulang sana. Bau matahari kamu bikin ruangan ini apek." "Tapi Sas." "Security," teriak Saskia memanggil satpam, tidak mempedulikan penjelasan Putri. "Usir perempuan ini. Jangan sampai dia terlihat di area lobi saat rombongan grup Raja Wali datang. Seret dia ke pos belakang atau buang ke jalanan sekalian." Dua orang satpam mendekat dengan ragu. Mereka mengenali Putri sebagai istri Pak Awis, tapi perintah Saskia sebagai manajer terdengar mutlak dan menakutkan. "Maaf, Bu Putri, mari ikut kami," ucap salah satu satpam pelan, mencoba sopan. Putri menahan tangisnya. Niat baiknya untuk menyelamatkan wajah suaminya justru dibalas dengan penghinaan yang lebih kejam daripada sebelumnya. Ia berdiri tegak, menatap mata adik iparnya itu lekat-lekat. "Kamu akan menyesal mengusirku, Saskia," ucap Putri dingin. Suaranya tidak keras, tapi memiliki getaran yang membuat bulu kuduk merinding. Saskia tertawa meremehkan. "Menyesal? Aku lebih menyesal punya kakak ipar gembel kayak kamu. Cepat bawa dia pergi. Mobil investor sudah mau sampai." Satpam itu mulai memegang lengan Putri untuk membawanya keluar. Di saat yang sama, lift terbuka. Bu Ningsih keluar dengan wajah panik karena mendengar keributan. "Ada apa ini ribut-ribut? Suara kalian kedengaran sampai ruang rapat." Bu Ningsih melihat Putri dan matanya menyipit tajam. "Astaga, Putri, kenapa wabah penyakit ini ada di sini?" Putri menatap ibu mertuanya. "Bu, saya mengantar berkas Mas Awis yang tertinggal." Belum selesai Putri bicara, sebuah tamparan keras mendarat di pipinya. Plah! Suara tamparan itu menggema di seluruh lobi, menghentikan aktivitas semua orang. Pipi Putri terasa panas dan perih seketika. "Dasar wanita pembawa sial," desis Bu Ningsih dengan wajah merah padam karena amarah. "Kamu mau menyabotase hari besar anakku ya?
Kamu sengaja datang compang-camping begini biar investor ilfeel lihat keluarga kita? Iblis apa yang merasuki kamu? Hah? Putri memegangi pipinya yang memerah. Rasa sakit fisik itu tidak sebanding dengan rasa sakit di hatinya yang kini telah hancur lebur menjadi debu. Batas kesabarannya telah putus. Detik ini juga. Keluar kamu, bentak Buningsih, menunjuk pintu keluar dengan jari gemetar. Usir benalu tak berguna ini. Jangan biarkan dia menginjakkan kaki di sini lagi. Putri mundur selangkah. Ia tidak menangis. Matanya kini kering dan dingin seperti es. Ia mengeratkan pegangannya pada map merah itu, lalu perlahan menurunkannya. Baik, Bu, bisik Putri. Saya akan pergi. Tapi ingat satu hal, Buningsih. Orang yang Ibu sebut benalu ini, mungkin adalah satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan leher Ibu hari ini. Omong kosong. Pergi. Putri membalikkan badan dan berjalan keluar lobi dengan langkah tertatih. Ia didorong kasar oleh satpam, hingga terjerembab ke aspal panas di depan gedung. Lututnya berdarah. Dari kejauhan, iring-iringan mobil mewah berwarna hitam doff dengan plat nomor khusus mulai terlihat mendekat. Bendera kecil berlambang, grup Raja Wali, berkibar di kap mesin mobil paling depan. Buningsih dan Saskia di dalam lobi langsung panik merapikan rambut dan baju mereka, melupakan Putri yang baru saja mereka buang. Mereka memasang senyum palsu termanis mereka, bersiap menyambut Dewa Penolong. Di luar, Putri bangkit berdiri. Ia membersihkan lututnya yang luka, menatap iring-iringan mobil itu, lalu mengambil ponsel dari saku dasternya. Ia menekan tombol panggil. Halo, Pak Hadi. Siap, Bu. Kami sudah hampir sampai di lobi. Apakah Ibu sudah di posisi? Jalankan rencana B. Suara Putri terdengar begitu dingin dan berwibawa, kontras dengan penampilannya yang berantakan. Saya tidak akan masuk lewat pintu belakang. Saya akan masuk lewat pintu utama, tepat setelah kalian tiba. Dan Hadi, pastikan pengawal tidak membiarkan siapapun menyentuh saya kali ini. Mengerti, Bu? Kami siap. Putri mematikan telepon. Ia berdiri tegak di pinggir jalan, membiarkan rombongan mobilnya sendiri melewatinya. Ia melihat Buningsih dan Saskia membungkuk hormat menyambut mobil kosong itu. Senyum tipis tersungging di bibir Putri. Nikmatilah 10 menit terakhir kejayaan kalian, batinnya. Karena setelah ini, akulah yang akan tertawa. Mobil mewah jenis Alphard berwarna hitam doff itu berhenti dengan mulus tepat di depan lobi Cipta Karya. Ajudan berseragam safari turun lebih dulu, membuka pintu penumpang dengan gerakan sigap dan terlatih. Udara di sekitar lobi terasa membeku sejenak, menahan napas menyambut sosok yang dianggap sebagai juru selamat. Buningsih, Saskia, dan Awi sudah berdiri berjajar rapi bak prajurit menyambut komandan. Senyum mereka merekah lebar, dipaksakan hingga pipi terasa kaku. Senyum yang lebar. Jangan kelihatan gugup. Desis Buningsih tanpa menggerakkan bibirnya, matanya terpaku pada pintu mobil yang terbuka perlahan. Dari balik pintu mobil, turunlah seorang pria parubaya dengan setelan jas abu-abu metalik yang sangat rapi. Wajahnya tegas, rambutnya disisir klimis tanpa celah. Itu adalah Pak Hadi, orang kepercayaan Putri yang selama ini hanya dikenal dunia luar sebagai tangan kanan CEO Raja Wali. Sementara itu, hanya berjarak 5 meter dari karpet merah yang digelar dadakan, Putri masih berusaha berdiri tegak. Lututnya yang lecet perih terkena debu. 2 orang satpam yang tadi menyeretnya kini berdiri menghalanginya, berusaha menutupi tubuh Putri agar tidak terlihat oleh tamu agung. Jangan bergerak, Bu. Nanti kami kena marah Buningsih kalau Ibu kelihatan. Bisik salah satu satpam dengan nada kasihan namun takut. Putri tidak menjawab. Ia hanya menatap celah di antara tubuh satpam itu. Matanya terkunci pada satu sosok, Awis. Suaminya itu berdiri gagah di samping ibunya. Awis sempat menoleh sekilas, matanya bertemu dengan mata Putri yang basah dan lututnya yang berdarah. Ada jeda 1 detik di mana Putri berharap, sangat berharap, suaminya akan lari menghampirinya dan menolongnya. Namun, Awis memutus kontak mata itu. Ia membuang muka, kembali menatap Pak Hadi, dan memperbaiki letak dasinya. Ia memilih gengsi daripada istrinya. Detik itu juga, sisa-sisa cinta di hati Putri menguap tanpa sisa,
digantikan oleh kekosongan yang dingin. "Selamat datang di Cipta Karya, Bapak," sambut Bu Ningsih dengan suara yang dibuat selembut mungkin, membungkuk hormat hampir 90 derajat. "Sebuah kehormatan luar biasa bagi kami." Pak Hadi mengangguk singkat, wajahnya datar tanpa ekspresi. Matanya yang tajam menyapu sekeliling lobi yang penuh dekorasi bunga palsu, lalu pandangannya menembus kaca lobi, menangkap bayangan samar di balik punggung satpam di luar sana. Rahangnya mengeras sekilas melihat bos besarnya diperlakukan seperti kriminal. Namun ia segera mengembalikan ekspresi profesionalnya. "Terima kasih atas sambutannya," suara Pak Hadi berat dan berwibawa. "Saya Hadi, perwakilan direksi grup Raja Wali. CEO kami sedang menerima telepon penting di mobil belakang, dan akan menyusul sebentar lagi." "Oh, Pak Hadi, mari silakan masuk. Kami sudah siapkan ruang VIP untuk Bapak dan Ibu CEO," ujar Saskia dengan nada genit, berusaha memamerkan dress mahalnya. "Saya Saskia, manajer pemasaran di sini. Kalau butuh apa-apa, Bapak bisa langsung panggil saya." Pak Hadi tidak menanggapi godaan murahan itu. Ia melangkah masuk lobi, diikuti oleh Bu Ningsih dan rombongannya yang terus mengekor seperti anak ayam. "Kantor kalian cukup meriah," komentar Pak Hadi datar sambil melirik lukisan abstrak yang miring di dinding. "Oh, tentu Pak. Kami baru saja melakukan rebranding total demi menyesuaikan standar dengan grup Raja Wali," jawab Bu Ningsih bangga, tidak menyadari nada sarkasme Pak Hadi. "Kami ingin menunjukkan bahwa Cipta Karya adalah perusahaan bonafide yang layak investasi." Tiba-tiba, Pak Hadi menghentikan langkahnya. Ia menunjuk ke arah pintu kaca depan, di mana para satpam masih terlihat sibuk menghalangi seseorang. "Maaf, ada keributan apa di luar sana? Sepertinya ada wanita yang terluka?" tanya Pak Hadi memancing. Wajah Bu Ningsih dan Saskia pucat seketika. Awis tampak gelisah dan mulai berkeringat dingin. "Ah, itu bukan siapa-siapa, Pak," sela Bu Ningsih cepat, tertawa gugup. "Itu cuma ada orang gila yang nyasar. Biasalah, Pak, daerah sini kadang banyak pengemis yang suka maksa minta sumbangan. Satpam kami sedang mengamankannya supaya tidak mengganggu kenyamanan Bapak." "Benar, Pak," tambah Saskia berapi-api. Wanita itu agak miring otaknya. Tadi dia masuk sini bikin onar, ngaku-ngaku kerabat direktur. Padahal lihat saja penampilannya, gembel begitu. Mana mungkin kami punya kerabat seperti itu, kan? Haha. Pak Hadi menatap Saskia dengan tatapan yang sulit diartikan. "Oh, jadi dia bukan siapa-siapa? Bukan keluarga?" "Bukan. Amit-amit jabang bayi," seru Bu Ningsih sambil mengetuk-ngetuk meja resepsionis. "Kami ini keluarga terhormat, Pak." Bibit bebet bobot jelas. "Nggak mungkin kenal sama gembel macam itu." "Tenang saja, Pak, sebentar lagi juga diusir jauh-jauh." Di balik pintu kaca, Putri mendengar semua itu. Meski suara mereka teredam, gerakan tubuh dan tawa menghina mereka sudah cukup menjelaskan semuanya. Mereka tidak hanya membuangnya, mereka menyangkal keberadaannya. Hati Putri yang tadinya hancur kini mulai membeku menjadi batu karang yang keras. Pak Hadi mengangguk pelan. Tangannya mengepal di dalam saku celana, menahan amarah yang meluap mendengar bosnya dihina sedemikian rupa. "Baiklah kalau begitu. Mari kita bicara bisnis." Mereka duduk di sofa beludru sewaan itu. Pelayan catering, yang belum dibayar, datang menyajikan wagyu steak yang sudah agak dingin. "Jadi, Pak Awis," Pak Hadi menatap Awis yang duduk tegang di ujung sofa. "Saya dengar Anda membawa proposal dan data terbaru perusahaan? CEO kami sangat teliti dengan data. Beliau benci sekali dengan data kadaluarsa." Awis menepuk map biru di pangkuannya dengan percaya diri. "Tentu, Pak. Ini semua data terbaru. Saya jamin validitasnya. Kami sudah siapkan presentasi terbaik untuk meyakinkan Ibu CEO." Pak Hadi melirik map biru itu. Ia tahu persis itu map yang salah, karena Putri sudah memberitahunya lewat pesan singkat tadi. "Bagus," kata Pak Hadi singkat. Ia melirik jam tangan Rolex di pergelangan tangannya. 10 menit sudah berlalu. CEO kami seharusnya sudah selesai dengan teleponnya. Seketika, suasana menjadi tegang lagi. Bu Ningsih merapikan rambutnya yang tidak berantakan. Saskia memoles ulang lipstiknya.
Awis meminum air putih untuk membasahi tenggorokannya yang kering. Pak, kalau boleh tahu, Ibu CEO itu orangnya seperti apa ya? Tanya Buningsih penasaran. Saya dengar beliau sangat misterius. Pasti beliau wanita yang sangat anggun, berkelas, dan ya, setipelah sama saya dan Saskia. Pak Hadi tersenyum tipis. Senyum yang penuh arti. Beliau sangat unik, Bu. Beliau sangat membenci kepalsuan. Dan yang paling penting, beliau sebenarnya sangat dekat dengan kalian. Lebih dekat dari yang kalian duga. Maksud Bapak? Saskia mengernyit bingung. Belum sempat Pak Hadi menjawab, pintu lobi terbuka otomatis. Suara langkah kaki terdengar. Bukan suara sepatu hak tinggi yang berisik, melainkan suara langkah kaki yang tenang namun tegas. Para satpam di depan tampak membungkuk hormat, tidak lagi berani menghalangi. Buningsih, Awis, dan Saskia serentak berdiri, wajah mereka dipenuhi senyum penjilat yang paling manis. Mereka bersiap menyambut wanita sosialita dengan tas Hermes dan sepatu low boutin. Namun, senyum mereka perlahan luntur. Mata mereka membelalak tak percaya. Mulut Saskia terbuka lebar. Wajah Buningsih berubah horor. Yang masuk bukanlah wanita bergaun sutra. Yang masuk adalah wanita dengan daster batik lusuh, sandal jepit kotor, dan rambut yang sedikit berantakan tertiup angin. Lututnya masih ada bekas darah yang mengering. Namun, tatapannya tajam setajam mata elang, memancarkan aura kekuasaan yang membuat udara di ruangan itu terasa berat. Di belakang wanita itu, 4 orang bodyguard berbadan raksasa berjalan tegap, siap menghancurkan siapa saja yang berani menyentuhnya. Putri berjalan lurus melewati para staf yang bengong, menuju ke arah sofa VIP. Heh! Ngapain kamu masuk lagi? Pekik Buningsih, suaranya melengking karena kaget bercampur marah. Satpam. Tulia kalian? Kenapa gembel ini dibiarkan masuk? Usir dia. Jangan sampai dia mengotori pandangan CEO. Saskia maju selangkah, hendak mendorong Putri. Dasar nggak punya malu. Pergi nggak lo? Namun, sebelum tangan Saskia menyentuh Putri, salah satu bodyguard menepis tangan Saskia dengan kasar hingga gadis itu terhuyung mundur. Au! Sakit, jerit Saskia. Pak Hadi, lihat ini, orang gila ini bawa preman. Panggil polisi. Pak Hadi berdiri perlahan. Ia tidak menatap Buningsih ataupun Saskia. Ia berjalan mendekati Putri, lalu dengan gerakan yang sangat sopan dan penuh hormat, ia membungkukkan badannya di hadapan wanita berdaster itu. Selamat datang, Bu Direktur Utama, ucap Pak Hadi lantang, suaranya menggema di lobi yang sunyi senyap. Maaf saya terlambat menjemput Ibu di depan. Hening. Hening yang begitu mencekam hingga suara detak jantung Awis seolah bisa terdengar. Buningsih membeku dengan mulut terbuka. Saskia mematung dengan mata melotot. Awis menjatuhkan map biru di tangannya ke lantai. Brak! Putri menatap mereka satu persatu dengan wajah datar tanpa emosi. Ia kemudian duduk di kursi single paling mewah, kursi yang disiapkan khusus untuk CEO Raja Wali. Ia menyilangkan kakinya yang memakai sandal jepit, lalu menatap ibu mertuanya. Kenapa diam, Buningsih? Tanya Putri, suaranya tenang tapi menusuk tulang. Bukankah tadi ibu bilang ingin bertemu dengan CEO Raja Wali? Orang yang ibu sebut, selevel, dengan ibu. Putri merentangkan tangannya sedikit. Perkenalkan. Saya Putri. Pemilik tunggal grup Raja Wali, sekaligus, benalu, yang baru saja ibu buang ke jalanan. Hah? Apa? Kamu ngomong apa, Putri? Buningsih tertawa sumbang. Tawa yang terdengar canggung, seperti orang yang sedang tercekik tulang ikan. Matanya bergerak liar dari wajah Pak Hadi yang serius ke wajah Putri yang tenang, mencari tanda-tanda kamera tersembunyi di sudut ruangan. Ini lelucon macam apa? Kamu bayar berapa orang ini buat akting? Kamu mau bikin ibu jantungannya? Gak lucu. Saskia ikut tertawa, meski bibirnya gemetar hebat dan wajahnya mulai pucat. Iya, gila nih orang. Sumpah, Mbak Putri halu banget. Pak Hadi, Bapak jangan mau dibayar sama gembel ini buat ngerjain kami. Nggak etis tahu. Mana CEO aslinya? Panggil sekarang. Kami nggak punya waktu buat ngeladenin drama pembantu. Pak Hadi tidak bergeming sedikit pun.
Wajahnya tetap datar sedingin tembok beton. Perlahan, ia merogoh saku jasnya, mengeluarkan sebuah kartu nama berwarna emas dengan tekstur embos yang mewah. Ia meletakkannya di meja marmer, tepat di depan hidung Saskia yang kembang kempis menahan emosi. Tertera jelas di sana, Hadi Santoso, Personal Assistant to Mrs. Putri, CEO Raja Wali Group. Saya tidak pernah bercanda soal pekerjaan saya, Nona Saskia, jawab Pak Hadi dengan nada rendah yang mengintimidasi. Dan tolong jaga mulut Anda. Anda sedang berbicara dengan atasan saya, pemilik tunggal dari grup perusahaan yang Anda sembah-sembah dalam proposal Anda. Saskia terdiam. Mulutnya terkunci rapat seolah ada lem yang merekatkannya. Matanya menatap kartu nama itu dengan horor. Putri mengangkat tangan kanannya sedikit, memberi isyarat agar Pak Hadi mundur. Ia menatap lekat-lekat pada Buningsih yang kini wajahnya perlahan berubah dari merah pada menjadi sepucat mayat. Ibu bilang tadi daerah sini banyak orang gila yang suka mengaku-ngaku, kata Putri santai, jarinya mengetuk-ngetuk sandaran kursi kulit yang mahal itu. Sayangnya, orang gila itu sekarang sedang duduk di kursi kebesaran yang ibu siapkan dengan bunga-bunga norak ini. Kursi yang ibu bilang haram diduduki oleh sampah seperti saya. Awis akhirnya bersuara. Suaranya serak, kering, dan hampir hilang ditelan tenggorokan. Put, ini nggak mungkin. Kamu kan? Aku apa, Mas? Potong Putri cepat. Matanya menusuk langsung ke manik mata suaminya, membuat nyali Awis menciut. Aku cuma ibu rumah tangga lulusan SD? Aku cuma istri bodoh yang bisanya ngabisin beras? Itu kan doktrin yang selalu kalian tanamkan di kepalaku setiap hari selama 3 tahun pernikahan kita. Putri berdiri perlahan. Ia berjalan mendekati Awis. Suaminya mundur selangkah secara refleks, seolah Putri adalah monster yang siap menerkam. Mas, mana proposal yang mau kamu presentasikan? Tagih Putri sambil menengadahkan tangan kanannya. Awis dengan tangan gemetar mengangkat map biru yang sejak tadi dipegangnya erat-erat. Keringat dingin bercucuran membasahi kerah kemeja birunya, kemeja yang disetrika Putri semalam dengan penuh air mata. Putri menyambar map itu dengan kasar, membukanya, dan melempar isinya ke meja. Kertas-kertas berhamburan jatuh ke lantai. Lihat ini, Mas, tunjuk Putri pada lembaran kertas yang berserakan di bawah kaki Awis. Laporan proyek Grand Wisata tahun 2023. Proyek yang gagal total karena korupsi vendor. Ini yang mau kamu pamerkan ke grup Raja Wali? Kamu mau bunuh diri di depan investor? Mata Awis terbelalak melihat judul dokumen itu. Ia baru sadar isinya salah total. Aku salah ambil. Ya Tuhan. Bukan salah ambil. Kamu ceroboh dan tidak kompeten, desis Putri kejam. Ia lalu memberi isyarat pada salah satu pengawalnya. Pengawal itu menyerahkan map merah, map yang tadi dibawa Putri dengan susah payah naik ojek, map yang membuatnya didorong satpam. Putri membanting map merah itu ke dada Awis. Buge, ini proposal yang benar. Aku lari-larian, naik ojek panas-panasan, didorong satpammu, diludahi adikmu, ditampar ibumu, cuma demi mengantarkan ini. Demi menyelamatkan wajahmu supaya tidak terlihat tolol di depan investor. Suara Putri meninggi, menggetarkan seisi lobi yang sunyi senyap. Buningsih tersentak kaget sampai memegang dadanya, napasnya tersengal. Tapi apa balasan kalian? Lanjut Putri, suaranya bergetar menahan amarah yang meledak. Matanya berkaca-kaca, bukan karena sedih, tapi karena murka. Kalian usir aku. Kalian sebut aku pembawa sial. Kalian bilang aku cuma noda yang merusak pemandangan. Saskia mencoba menyela dengan suara mencicit, tapi Mbak Putri, Kak kita kan gak tahu kalau Mbak itu. Diam, bentak Putri menggelegar. Jangan panggil aku Mbak. Tadi kamu panggil aku apa? Gembel? Benalu? Teruskan saja. Jangan jilat ludahmu sendiri, Saskia. Saskia langsung menunduk. Tubuhnya gemetar ketakutan. Ia belum pernah melihat kakak iparnya yang pendiam bisa semarah ini. Putri menarik napas panjang, berusaha mengembalikan ketenangannya sebagai seorang CEO. Ia kembali duduk, menyilangkan kakinya lagi dengan anggun, meski hanya memakai sandal jepit kotor. Aura kekuasaannya begitu kuat, hingga membuat pakaian mahal Buningsih dan Saskia terlihat seperti kostum badut. Oke.
Cukup drama keluarganya. Sekarang kita bicara bisnis, ucap Putri datar, seolah baru saja menekan tombol saklar emosi. Tatapannya berubah menjadi dingin dan penuh perhitungan. Pak Hadi, bacakan hasil audit rahasia tim kita terhadap Cipta Karya. Pak Hadi membuka tabletnya dan mulai membacakan data dengan suara lantang. Baik, Bu. Berdasarkan investigasi tim forensik keuangan kami selama seminggu terakhir, ditemukan bahwa kondisi Cipta Karya bukan hanya stuck, tapi sudah stadium akhir kanker finansial. Ada kebocoran dana sebesar 1,5 miliar rupiah di divisi pemasaran yang dialirkan ke rekening pribadi atas nama Saskia. Apa? Teriak Awis dan Bu Ningsih bersamaan. Mata mereka melotot horor, menoleh serempak ke arah Saskia. Wajah Saskia memerah padam, lalu berubah menjadi putih kertas dalam sedetik. Bohong. Itu fitnah. Pak Hadi bohong. Jeritnya panik. Saya punya bukti transfernya, Nona. Sela Pak Hadi tenang sambil menunjukkan layar tabletnya ke arah Awis. Uang itu digunakan untuk pembelian tas mewah branded, liburan ke Bali 2 kali, dan pembayaran DP mobil sport pacar Anda. Awis menatap adiknya dengan tatapan hancur dan tak percaya. Sas? Kamu maling uang perusahaan saat kita lagi sekarat begini. Mas, aku bisa jelasin aku cuma pinjam. Saskia mulai menangis meraung-raung. Lanjut, Hadi, perintah Putri dingin, sama sekali tidak tersentuh dengan air mata Saskia. Selain itu, sambung Hadi tanpa ampun, Ibu Ningsih tercatat menggunakan dana darurat perusahaan sebesar 500 juta rupiah untuk top-up arisan sosialita dan biaya operasi plastik hidung yang gagal bulan lalu. Kali ini Awis menatap ibunya dengan mulut ternganga. Bu Ningsih salah tingkah, membuang muka menghindari tatapan putranya. Itu pinjaman sementara, Wis. Nanti ibu ganti kalau menang arisan. Ibu kan harus jaga gengsi. Putri tertawa pelan. Tawa yang sangat menyakitkan dan merendahkan. Luar biasa. Tepuk tangan Putri pelan. Prok prok prok. Cipta Karya, perusahaan warisan mendiang bapak mertua yang dulu jaya, dihancurkan oleh rayap-rayap di dalam rumahnya sendiri. Dan kalian berani menyalahkan aku atas kebangkrutan ini? Kalian bilang aku pembawa sial karena masakanku cuma tempe. Putri mencondongkan tubuhnya ke depan, menatap mereka bertiga dengan jijik. Dengar baik-baik. Grup Raja Wali tidak pernah berinvestasi pada perusahaan busuk yang dipimpin oleh boneka tak berpendirian, dan dikerogoti oleh parasit-parasit serakah. Jadi kamu menolak kami, Put? Tanya Awis lirih, bahunya merosot, harapannya musnah sudah. Menolak? Putri tersenyum miring, senyum yang membuat bulu kuduk berdiri. Oh, tidak semudah itu, Mas. Aku tidak hanya menolak investasi ini. Putri menoleh ke Pak Hadi. Jelaskan status kepemilikan gedung ini sekarang. Pak Hadi mengangguk tegas. Siap, Bu. Per pagi ini jam 8 WIB, seluruh surat utang Cipta Karya di 3 bank berbeda telah di-take over lunas oleh Ibu Putri secara pribadi. Sesuai klausul perjanjian utang piutang, karena Cipta Karya gagal bayar selama 6 bulan berturut-turut, maka seluruh aset jaminan, termasuk gedung kantor ini, tanah pabrik, dan rumah tinggal yang kalian tempati, kini beralih kepemilikan menjadi milik Ibu Putri sepenuhnya. Kalimat itu bagaikan petir di siang bolong yang menyambar tepat di ubun-ubun Bu Ningsih. Tubuhnya goyah, kakinya lemas tak bertulang. Ia ambruk ke sofa, memegangi kepalanya yang pening hebat. Rumahku. Racau Bu Ningsih dengan mata kosong. Rumahku diambil mantu kurang ajar. Ralat, Bu, koreksi Putri tajam, memotong ratapan itu. Bukan diambil, tapi diselamatkan. Kalau bukan aku yang melunasi utang kalian ke bank pagi ini, besok rumah itu sudah ditempeli stiker sita oleh bank dan kalian akan tidur di gerobak sampah. Seharusnya ibu berterima kasih pada Benalu, ini karena sudah berbaik hati membeli utang busuk kalian. Putri berdiri tegak, merapikan dasternya yang kusut. Ia menatap sekeliling lobi kantor yang kini menjadi miliknya. Sekarang, karena gedung ini adalah properti pribadi saya berhak menentukan siapa yang boleh berada di sini dan siapa yang tidak. Jari telunjuk Putri terarah lurus ke pintu keluar kaca yang terbuka lebar. Saya beri waktu 10 menit untuk kalian membereskan barang-barang pribadi. Jangan bawa satupun aset kantor, termasuk laptop atau mobil operasional.
Setelah itu, silakan angkat kaki dari gedung saya. Putri, tega kamu sama ibu. Jerit Buningsih histeris, air mata buayanya mulai tumpah deras. Ia mencoba meraih tangan Putri. Ibu ini orang tua yang melahirkan suamimu. Di mana hati nuranimu, nak? Kita kan keluarga. Putri menepis tangan mertuanya itu dengan dingin. Hati nurani saya sudah mati, Bu, jawab Putri tanpa ekspresi. Mati tepat saat ibu menampar saya di depan orang banyak tadi pagi. Mati saat ibu menyuruh satpam menyeret saya seperti anjing kurap. Sekarang, nikmatilah buah dari apa yang ibu tanam. Putri berbalik memunggungi mereka, berjalan menuju lift VIP. Hadi, hitung mundur mulai sekarang. Jika dalam 10 menit mereka masih terlihat di lobi ini, panggil security untuk mengantar mereka keluar. Persis seperti cara mereka mengusir saya tadi. Jangan beri ampun. Baik, Bu. Di belakang punggung Putri, terdengar suara tangisan Saskia yang meraung-raung menyesali nasibnya, dan suara Buningsih yang memaki-maki sambil sesenggukan. Namun, di antara semua suara itu, kebisuan Awislah yang paling menyedihkan. Pria itu hanya diam, jatuh terduduk di lantai marmer yang dingin, menatap map merah di depannya dengan penyesalan yang terlambat. Sangat terlambat. Suasana di lobi Cipta Karya berubah menjadi arena penghakiman yang memalukan. Pak Hadi berdiri tegak sambil melihat jam tangannya, menghitung mundur detik demi detik sisa waktu kejayaan keluarga Awis. Para karyawan yang selama ini ditindas oleh arogansi Saskia dan Buningsih mulai berkumpul di pinggir koridor, menyaksikan drama itu dengan tatapan puas bercampur ngeri. Waktu tinggal 2 menit lagi, ucap Pak Hadi datar. Silakan letakkan semua barang elektronik, kunci mobil, dan dompet yang berisi kartu kredit perusahaan di meja resepsionis. Saskia memeluk tas tangan mewahnya erat-erat, wajahnya basah oleh air mata dan lunturan maskara. Enggak, ini tasku. Aku beli pakai uangku sendiri. Jangan ambil barang-barangku. Jeritnya histeris saat seorang petugas keamanan mendekat. Koreksi, Nona Saskia, potong Pak Hadi tajam. Tas itu dibeli menggunakan dana pemasaran bulan Maret. Kami punya bukti tagihannya. Itu aset perusahaan. Serahkan, atau kami laporkan sebagai tindakan pencurian sekarang juga. Tangan Saskia gemetar. Pilihan antara penjara atau menyerahkan tas kesayangannya adalah siksaan batin baginya. Dengan isak tangis yang memilukan, ia melempar tas Chanel palsu itu ke meja. Petugas keamanan segera mengamankannya. Tidak hanya tas, ponsel iPhone 15 Pro Max miliknya juga disita karena tercatat sebagai inventaris kantor. Ini perampokan, teriak Buningsih, yang kini duduk lemas di lantai karena kakinya tak kuat menopang tubuh. Kalian menindas janda tua. Awis, lakukan sesuatu. Kamu itu laki-laki, masa diam saja melihat ibu dan adikmu dijarah begini? Lawan mereka. Awis berdiri mematung di tengah kekacauan itu. Wajahnya kosong, jiwanya seakan sudah terbang entah kemana. Ia menatap kunci mobil di tangannya, mobil dinas direktur yang selama ini menjadi simbol status sosialnya. Dengan gerakan lambat, Awis meletakkan kunci itu di meja resepsionis. Sudah, Bu. Sudah, gumam Awis lirih. Kita memang salah. Kita kalah. Kalah apanya? Bentak Buningsih, memukul kaki putranya. Istrimu itu yang kurang ajar. Dia pasti pakai ilmu hitam sampai bisa kaya mendadak begitu. Tidak mungkin si putri yang bodoh itu punya perusahaan raksasa. Di lantai atas, dari balik dinding kaca ruang CEO yang kedap suara, Putri menyaksikan semuanya melalui monitor CCTV. Wajahnya tenang, namun matanya menyeratkan kelelahan yang amat sangat. Ia tidak menikmati penderitaan mereka, tapi ia tahu ini adalah pelajaran yang harus diberikan. Pintu ruangan terbuka. Awis masuk dengan langkah gontai, dikawal ketat oleh 2 bodyguard. Ia memohon izin untuk berbicara 4 mata dengan Putri untuk terakhir kalinya. Putri mengangguk pelan, memberi isyarat pada pengawal untuk menunggu di luar. Kini, hanya ada mereka berdua. Suami dan istri yang kini terpisah jurang status sosial yang menganga lebar. Awis menatap Putri. Wanita di depannya masih memakai daster batik yang sama, tapi aura yang memancar darinya begitu asing. Begitu berwibawa dan tak tersentuh. Awis ingin maju memeluknya,
tapi kakinya terpaku di lantai. Put, suara Awis bergetar. Kenapa kamu nggak pernah bilang? Kalau aku tahu kamu sekaya ini, aku nggak akan. Nggak akan apa, Mas? Potong Putri dingin. Ia memutar kursi kebesarannya menghadap jendela, memunggungi Awis. Nggak akan selingkuh tipis-tipis? Nggak akan membiarkan ibumu menghinaku? Nggak akan menjadikan aku babu? Aku? Awis tercekat. Putri berbalik cepat, matanya menatap tajam. Itu intinya, Mas. Kamu hanya akan menghargaiku jika kamu tahu aku punya uang. Kamu mencintai hartaku, bukan diriku. 3 tahun aku menyamar jadi orang biasa, hidup sederhana, makan tempe, naik angkot cuma demi mencari satu hal, ketulusan. Dan kamu gagal total. Awis jatuh berlutut. Air matanya menetes ke karpet tebal ruangan itu. Maafkan aku, Put. Aku bodoh. Aku pengecut. Aku janji akan berubah. Tolong jangan ceraikan aku. Kita bisa mulai lagi dari nol. Aku akan jadi suami yang baik. Aku akan tegas sama ibu. Terlambat, desis Putri. Kemana ketegasanmu saat ibumu melempar kain pel ke wajahku? Kemana suaramu saat Saskia menuduhku mencuri uang belanja? Kamu diam, Mas. Kamu menikmati kenyamanan menjadi anak mami daripada menjadi imam bagi istrimu. Putri mengambil sebuah amplop coklat dari laci meja dan melemparkannya ke hadapan Awis. Itu surat gugatan cerai. Sudah aku tanda tangani. Pengacaraku akan mengurus sisanya. Awis menatap amplop itu dengan pandangan kabur. Hatinya hancur berkeping-keping. Dan satu lagi, lanjut Putri, nadanya semakin dingin. Soal utang perusahaan yang aku lunasi, aku tidak menggratiskannya. Anggap itu utang pribadi kalian padaku. Kalian harus membayarnya dengan bekerja. Tapi tentu saja, bukan sebagai direktur atau manajer. Awis mendongak, bingung. Maksudmu? Keluar dari sini, Mas. Waktumu habis. 2 bodyguard masuk kembali, menarik lengan Awis untuk berdiri. Awis diseret keluar ruangan, meninggalkan Putri yang kembali menatap monitor CCTV. Di layar, terlihat Buningsi dan Saskia sedang digiring keluar lobi oleh Satpam, ditonton oleh puluhan pasang mata karyawan yang berbisik-bisik mencemooh. Di depan lobi gedung, matahari siang menyengat tanpa ampun. Buningsih, Saskia, dan Awis berdiri di trotoar panas. Penampilan mereka kacau balau. Buningsih kehilangan satu sepatunya saat meronta tadi. Saskia tidak lagi memegang ponsel ataupun tas. Awis hanya memegang amplop coklat berisi gugatan cerai. Mobil-mobil mewah mereka masih terparkir rapi di halaman kantor. Tapi mereka tidak punya kuncinya. Mobil itu kini milik Putri. Terus kita pulang naik apa? Jerit Saskia frustrasi, menghentakkan kakinya yang lecet ke aspal. Panas banget. Kulitku bisa gosong. Pesan taksi online dong, Mas. Pakai apa pesannya? Sas? HP Mas disita. HP kamu disita, jawab Awis lemah. Ia merogoh saku celananya, hanya menemukan uang tunai Rp20.000 yang lecek. Dompetnya tertinggal di laci meja dan ikut disita. Masa kita naik angkot? Pekik Buningsih ngeri. Ibu nggak mau. Bau, pengap, banyak orang miskin. Malu kalau dilihat tetangga. Memangnya kita siapa sekarang, Bu? Awis tertawa getir. Tawa orang yang sudah kehilangan akal sehat. Kita sekarang orang miskin, Bu. Lebih miskin dari pengemis. Rumah kita pun sudah bukan milik kita. Sebuah angkot biru tua yang knalpotnya mengepulkan asap hitam berhenti di depan mereka. Sopirnya berteriak, Kali Banteng, ayo kosong. Dengan langkah berat, Awis menuntun ibunya yang masih mengomel dan adiknya yang menangis meraung-raung untuk naik ke dalam angkot itu. Pemandangan itu begitu ironis. 3 jam yang lalu, mereka datang dengan mobil mewah Bak Raja, kini mereka pulang berdesak-desakan di dalam angkot panas, dihimpit oleh penumpang pasar yang membawa ayam hidup dan sayuran. Sementara itu, di lantai atas, Pak Hadi masuk kembali ke ruangan Putri. Bu, mereka sudah pergi. Sesuai instruksi Ibu, akses ke rumah utama juga sudah kami blokir. Kunci digital sudah diganti.
Barang-barang pribadi mereka yang berupa pakaian sudah kami keluarkan dan ditaruh di teras dalam kantong plastik hitam. Putri menghela napas panjang, menyandarkan punggungnya yang terasa pegal. Beban berat di dadanya perlahan terangkat, meski meninggalkan lubang yang perih. Bagus, Hadi. Pastikan tidak ada aset berharga yang terbawa. Satu hal lagi, Bu, Pak Hadi ragu sejenak. Mengenai pesta ulang tahun perusahaan yang rencananya digelar besok lusa. Apakah tetap dilaksanakan? Undangan sudah tersebar atas nama Pak Awis sebelumnya. Putri tersenyum tipis. Senyum penuh arti. Tentu saja tetap dilaksanakan, Hadi. Tapi dengan sedikit perubahan tema. Itu akan menjadi panggung perkenalan resmi CEO baru Grup Raja Wali, sekaligus pemilik baru Cipta Karya. Apakah Ibu akan mengundang mereka? Tanya Pak Hadi. Undang mereka, jawab Putri tegas. Berikan undangan VIP. Aku ingin mereka melihat dengan mata kepala sendiri, pesta kemenangan yang seharusnya menjadi milik mereka, tapi mereka buang demi kesombongan semu. Putri berdiri, berjalan menuju jendela kaca besar yang menampilkan pemandangan kota. Di bawah sana, angkot biru yang membawa suami dan mertuanya perlahan menghilang di tengah kemacetan. Hukuman fisik hanyalah permulaan. Hadi, gumam Putri pelan. Hukuman sesungguhnya adalah penyesalan seumur hidup. Dan besok lusa, penyesalan itu akan mencapai puncaknya. Putri berbalik, melangkah keluar ruangan. Kali ini, kepalanya tegak. Tidak ada lagi Putri si Upik Abu. Yang ada hanyalah Putri, sang ratu yang telah kembali ke tahtanya. Siapkan mobil. Kita ke salon. Aku butuh makeover untuk pesta besok. Sudah terlalu lama aku menyembunyikan kecantikanku di balik daster lusuh ini. Malam puncak perayaan ulang tahun Cipta Karya, yang kini telah resmi berganti nama menjadi anak perusahaan Raja Wali Furnitur, digelar di Grand Ballroom Hotel Bintang 5 termewah di kota. Lampu kristal raksasa memancarkan cahaya keemasan, memantul pada gaun-gaun malam sutra dan jas-jas mahal para tamu undangan. Di sudut ruangan, dekat meja prasmanan, berdiri 3 sosok yang tampak canggung dan gelisah. Bu Ningsih, Awis, dan Saskia. Mereka hadir berbekal undangan VIP yang dikirimkan Putri, namun penampilan mereka jauh dari kata VIP. Bu Ningsih mengenakan kebaya lama yang sedikit longgar, karena berat badannya turun drastis dalam 2 hari terakhir akibat stres. Saskia memakai dress pesta yang kusut karena diambil dari kantong plastik hitam, tanpa perhiasan, tanpa tas branded. Awis mengenakan jas yang sama, namun matanya cekung dan tak bercahaya. Mereka tidur di kontrakan petak sempit tadi malam, dikerubuti nyamuk, setelah diusir dari rumah mewah mereka. Undangan ini adalah satu-satunya harapan mereka. Harapan bahwa Putri mungkin akan luluh jika melihat mereka datang memohon maaf di depan umum. Ingat, nanti begitu Putri turun, kita langsung maju. Jangan ragu. Nangis kalau perlu. Sujud di kakinya, bisik Bu Ningsih gemetar, meremas tangan Awis. Dia itu dulu penurut. Pasti dia nggak tega kalau lihat ibu nangis di depan banyak orang. Awis hanya diam. Hatinya ragu. Ia tahu Putri yang sekarang bukanlah Putri yang dulu. Tiba-tiba, lampu ruangan meredup. Sorot lampu sorot terpusat ke arah tangga pualam di ujung ruangan. Musik orkestra megah mulai beralun. MC bersuara lantang, hadirin sekalian, mari kita sambut pemilik baru sekaligus CEO Grup Raja Wali, Ibu Putri Aisyah. Pintu ganda di atas tangga terbuka. Hening seketika, Putri melangkah keluar. Tidak ada lagi daster lusuh. Tidak ada lagi sandal jepit. Malam ini, ia mengenakan gaun malam berwarna merah marun yang menjuntai indah, membalut tubuhnya dengan sempurna. Rambutnya disanggul elegan dengan hiasan berlian asli yang berkilauan. Wajahnya dipoles makeup profesional, memancarkan kecantikan yang selama ini tersembunyi di balik asap dapur. Ia terlihat seperti ratu yang baru saja menaklukkan dunia. Ya Tuhan, itu Putri? Saskia menutup mulutnya, tak percaya. Cantik banget. Awis menahan napas. Rasa sesal menghantam dadanya begitu keras, hingga ia merasa sesak. Wanita berkilauan di sana itu adalah istrinya. Istri yang dulu ia biarkan mencuci piring sendirian sementara ia tidur pulas. Istri yang ia abaikan demi ego ibunya. Putri menuruni tangga dengan anggun, didampingi Pak Hadi.
Ia tersenyum ramah pada para tamu yang bertepuk tangan, namun matanya yang tajam langsung menangkap keberadaan 3 tamu spesial di sudut ruangan. Senyumnya berubah sedikit miring. Putri naik ke podium. Ia memegang mic dengan percaya diri. "Selamat malam," sapa Putri, suaranya lembut namun berwibawa. "Terima kasih telah hadir. Malam ini adalah awal baru bagi perusahaan ini. Dulu, tempat ini dikelola dengan kesombongan dan kepalsuan. Tapi mulai hari ini, kita akan membangunnya dengan kejujuran dan kerja keras." Tepuk tangan membahana. Bu Ningsih merasa tersindir hebat. Wajahnya panas. "Saya juga ingin mengucapkan terima kasih khusus," lanjut Putri, matanya terkunci lurus ke arah Bu Ningsih. "Kepada masa lalu saya. Kepada orang-orang yang mengajarkan saya bahwa kesabaran ada batasnya, dan bahwa harga diri tidak bisa dibeli dengan uang belanja recehan." Sadar ini momennya, Bu Ningsih nekat menerobos kerumunan. Ia menyeret Awis dan Saskia. "Putri, anakku!" Bu Ningsih berteriak histeris, membuat semua tamu menoleh kaget. "Putri, ini ibu, nak. Maafkan kami hilaf. Jangan buang kami, nak." Awis mencoba menahan ibunya karena malu, tapi Bu Ningsih sudah terlanjur berlutut di depan panggung. Saskia ikut berlutut sambil menangis buaya. "Mbak Putri, maafkan Saskia. Saskia janji bakal baik sama Mbak." Suasana hening tegang. Bisik-bisik mulai terdengar. Para tamu memandang jijik pada drama murahan itu. Putri menatap mereka dari atas panggung tanpa berkedip. Tidak ada rasa iba di matanya. Ia memberi isyarat tangan. Musik berhenti. Putri turun dari panggung perlahan. Suara hak sepatunya tak menggema mendekati mereka. Ia berdiri tepat di depan Bu Ningsih yang sedang sujud. "Berdiri, Bu," ucap Putri datar. "Tidak. Ibu tidak mau berdiri sebelum kamu maafkan. Kita keluargakan. Put, Awis masih suamimu," raung Bu Ningsih. "Mantan suami, Bu. Surat cerai sudah masuk pengadilan," koreksi Putri tenang. "Dan soal maaf, saya sudah memaafkan. Menyimpan dendam itu cuma bikin kerut di wajah cantik saya." Wajah Bu Ningsih langsung cerah. Ia berdiri cepat. "Alhamdulillah. Ibu tahu kamu anak baik. Jadi, kapan kami bisa pindah kembali ke rumah? Kontrakan itu panas. Put, ibu nggak kuat." Putri tertawa pelan. Tawa yang renyah namun dingin. "Siapa bilang kalian boleh kembali ke rumah?" Senyum Bu Ningsih lenyap. Tapi, katanya sudah dimaafkan." "Memaafkan bukan berarti melupakan, dan bukan berarti membiarkan benalu menempel lagi di pohon yang sudah sehat," jawab Putri tajam. Ia menatap Awis yang hanya bisa menunduk malu. "Mas Awis, Saskia, Bu Ningsih. Kalian punya utang miliaran pada saya karena korupsi dan gaya hidup kalian. Saya tidak akan memenjarakan kalian, karena saya masih punya sedikit belas kasihan pada almarhum bapak mertua." Putri menjentikan jarinya. Pak Hadi maju membawa 3 seragam berwarna biru muda. Seragam cleaning service, OB. "Tapi utang tetap utang. Kalian harus membayarnya dengan bekerja." Putri menunjuk seragam itu. "Mulai besok, kalian diterima bekerja di gedung ini. Tugas kalian adalah menyapu, mengepel, dan membersihkan toilet karyawan." "Apa?" pekik Saskia. "Mbak gila ya? Aku sarjana ekonomi disuruh jadi tukang pel? Kenapa? Dulu kalian menyuruh saya, pemilik perusahaan ini, untuk mengepel dan menyetrika baju kalian, kan?" balas Putri telak. "Sekarang rasakan bagaimana rasanya diperlakukan seperti bawahan. Kalau kalian kerja rajin, mungkin dalam 20 tahun utang kalian lunas." Putri mendekatkan wajahnya ke wajah Bu Ningsih yang pucat pasi. "Terima tawaran ini, atau saya proses hukum semua penggelapan dana kalian ke penjara. Pilih mana? Jadi OB atau jadi narapidana?" Bu Ningsih gemetar hebat. Ia tahu Putri tidak main-main. Pilihan menjadi narapidana jauh lebih menakutkan. Dengan tangan gemetar dan air mata kehinaan yang sesungguhnya, Bu Ningsih mengambil seragam OB itu. Awis dan Saskia mengikuti dengan pasrah. "Bagus," Putri tersenyum puas. "Selamat bekerja. Oh ya, besok tolong pastikan toilet di lantai eksekutif bersih dan wangi ya."
Saya sering pakai toilet itu. Putri membalikkan badan, mengibaskan gaun merahnya, dan berjalan kembali ke tengah kerumunan tamu yang bertepuk tangan riuh mengagumi ketegasannya. Ia disambut oleh rekan-rekan bisnis yang hormat padanya. Ia bersinar terang. Sementara di sudut gelap ruangan, di bawah bayang-bayang kemewahan pesta, Bu Ningsih, Awis, dan Saskia memeluk seragam cleaning service mereka sambil menangis tanpa suara. Mereka menatap punggung Putri yang semakin menjauh, menyadari bahwa mereka baru saja kehilangan berlian paling berharga, hanya karena mereka terlalu sibuk memungut batu kali. Dan malam itu, Putri tidak menoleh ke belakang lagi. Pesan moral cerita. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari penampilan luarnya, dan jangan pernah merendahkan orang lain saat kamu merasa di atas. Karena roda kehidupan itu berputar. Tangan yang hari ini kamu ludahi, mungkin adalah satu-satunya tangan yang besok kamu cium untuk meminta pertolongan. Hargai pasanganmu dengan tulus, bukan karena hartanya, tapi karena keberadaannya.